Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du, teman-teman kicau mania dimanapun anda berada, dari Sabang sampai Merauke, kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau. Untuk video kali ini saya mau angkat topik kaitannya dengan pertanyaan teman kita ya. Seperti ini, sebentar saya bacakan dulu ya. Saya tampilkan teman-teman ya. Ini gini. Bang buat konten, kenapa cendet terbaik? Kenapa cendet terbaik KTP BWI? Kenapa SRDC terbaik KTP Bali? Kenapa Murai NKcer dan Kacer terbaik KTP Medan? Nah, kenapa kok ada KTP? Kenapa kok intinya itu mulai dari misalkan Medan, cendet dari Banyuwangi, Ijo dari Banyuwangi, SRDC dari Bali. Kenapa kok harus ada istilah seperti itu? Sebenarnya gini bro, kalau misalkan kita mau survei secara keseluruhan di setiap wilayah, bagus, jelek, baik, buruk, saya rasa itu relatif bro, nggak bisa kita pakemin. Cuman kalau dalam istilah penyebutan, dalam istilah yang apa ya, anggaplah sebuah popularitas, ya memang adanya seperti itu. Dan kenapa kok harus begitu? Nah, dan kenapa kok harus seperti itu? Saya rasa ini adalah buah efek daripada mulut ke mulut. Menurut contoh halnya sepele ya bro ya. Contoh begini. Tak kasih perumpamaan. Sampean tahu nggak? Mobil misalkan, mobil Suzuki R3 misalkan, R3 itu wirid bro, wirid, dan mobilnya itu ya enak ya, antep ya, anteng, suspensi juga enak ya. Tapi kenapa di harga pasar ya, di pasar jual beli itu beda dengan katakanlah yang dimana mobil sejuta umat, contoh misalkan Xenia, Avanza seperti itu. Kenapa? Harga jualnya, terus minatnya orang juga beda. Antara R3, ini bukan berarti saya ini menjatuhkan sebuah merek, enggak, lebih kepada ini menyikapi pertanyaan ini tadi untuk supaya mudah dimengerti bahwasanya ya karena R3 ini mungkin brandnya Suzuki, terus Suzuki itu sudah dikenal di masyarakat, kalau spare partnya itu jarang ada yang KW, terus spare partnya juga mahal-mahal, akhirnya orang mundur dulu karena dari mulut ke mulut ini tadi. Makanya bro, segala sesuatu di dalam kehidupan ini saya rasa kalau kita mau jadi orang yang smart, jadi orang yang tidak mudah ikut-ikutan, saya rasa kita itu tidak mungkin menelan mentah-mentah apa yang kita dengar, menelan mentah-mentah apa yang kita lihat. Loh, serius ini bro. Melihat lebih baik daripada mendengar, tapi mengenal secara langsung, masuk secara langsung itu jauh lebih baik daripada mendengar dan hanya sekedar melihat. Ngono loh bro, paham nggak dari sini? Makanya kan dari semua penyampaian saya, video-video saya, kemunculan saya pertama, saya itu mana sih bro pernah mengklaim beginilah, harus begitulah, yang bagus itu misalkan ada pertanyaan, cendet yang bagus itu cendet peles, selongkap apa sembur, relatif loh, yang namanya bagus itu relatif kok. Bagus menurutku belum tentu bagus menurutmu, bagus menurutmu juga belum tentu bagus menurutku. Baik salah juga begitu, baik menurutku salah menurutku belum tentu sama, penilaian kita belum tentu sama.
Karena hidup, bro. Yang namanya hidup itu naik, turun, kadang di atas, kadang di bawah. Nggak ada yang namanya datar, nggak ada yang namanya stabil. Itu kehidupan. Apa yang saya sampaikan ini secara tidak langsung, saya bicara tentang hakikat loh, bro. Loh, tentang hakikat ini yang tak sampaikan. Ngapain kita bicara tentang, misalkan contoh sepele, ikut-ikutan dengan klaim-klaim di luar sana. Loh, orang yang ikut-ikutan kalau ibarat pemahaman, ya kuwi pemahaman syariat, bro. Loh, syariatnya memang ikut-ikutan. Tanpa harus kamu tahu hakikatnya, kamu ikuti saja. Kamu tidak mengenal hakikatnya. Ngono kan? Loh, ibaratnya kan begitu. Kalau kita mau bicara jeru-jeruan ya, banyak di luar sana. Orang ini sholat ya sholat, ikut-ikutan modalnya. Tapi nggak pernah nguripi hati nih. Ngajinya cuma ngaji moco, bukan ngaji roso. Lek ngaji moco, bocah SD pinter moco rek. Tapi ngaji roso susah, bro. Ibaratnya begitu. Ya rada dawa rek, supaya apa? Supaya menggutik logikamu, ngono lho, bro. Jadilah dirimu sendiri. Jangan pernah modal ikut-ikutan. Kalau masalah kebenaran secara hak, apakah benar sebuah wilayah burung berasal dari ini itu bisa diklaim burung yang bagus gini. Nggak bisa, bro. Nggak bisa. Loh, serius ini. Karena semua kalangan, karena semua populasi yang namanya makhluk hidup, ya pasti ada plus, pasti ada minus. Setiap makhluk itu punya plus, punya minus. Semua ciptaan Allah itu punya plus, punya minus. Contoh sepele, malaikat baik-baik, bro. Malaikat selalu bersujud, bertasbih kepada Allah. Ya wajar, karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Lah, yang punya hawa nafsu sopo? Ya awake dhewe iki menungso. Menungso iki duwe akal pikiran, duwe hawa nafsu. Ngono, bro. Barang siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau manusia tadi hanya berdiri mengatasnamakan hawa nafsunya, berarti dia lebih buruk daripada syaitan. Kan ya begitu, daripada iblis. Karena manusia punya akal, seperti halnya malaikat. Dibekali akal, dibekali hawa nafsu, itu manusia. Ini bahasa syariat, bahasa standar, bro. Masa gak paham? Ya, penjabaran tentang barusan ini tadi loh. Makanya kenapa saya sering sampaikan, kalau sampean beli burung misalkan, akad belinya gacoran. Jangan pernah percaya bakule. Sampean harus lihat sendiri gacornya. Kamu harus melihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa oh ya gacor, cocok beliin. Jangan pernah beli versi katanya. Karena saya sendiri di sini, bro, saya harus sebijak mungkin bicara di publik seperti ini ya. Sampean tahu nggak? Kita nggak bisa nyalain bakul. Loh, kita nggak bisa nyalain misalkan ada sebuah statement muncul kaitannya dengan seperti ini misalkan. KTP Cendet yang bagus Banyuwangi, KTP Cak Ijo yang bagus Banyuwangi, SRDC Bali, terus Murai Kacer Medan, katanya begitu. Diklaim-klaim seperti itu. Kita nggak bisa mau menyalahkan sebuah klaim yang sudah terlanjur membudaya di SDM masyarakat Indonesia. Kita nggak bisa. Kenapa saya katakan nggak bisa? Karena sudah mendarah daging, bro. Tapi sebagai orang yang smart, sebagai orang yang bijak, kita harus kembalikan lagi dengan realita. Menurut kita kembalikan lagi dengan realita. Kita itu apa ya? Gini loh. Misalkan kita itu mau renang ya, misalkan gini, ben lebih mudah lagi penjabarannya. Misalkan kita itu mau renang. Kita tuh pengen renang di sebuah kali. Kali ini bahasa Indonesianya anu. Kali, sungai ya. Kita itu mau renang di sungai. Yang namanya sungai itu kalau zaman sekarang ya pasti kotor ya, kotor. Ya, kita renang di sungai itu pasti barengan bersama sampah masyarakat, barengan bersama lumut, kotoran-kotoran. Tapi bagaimana caranya kita itu bisa menikmati renangnya ini tadi tanpa harus tenggelam? Ngono lho rek, ya diimbangi wae, tapi tetap semua dikembalikan pada kecerdasan dan kebijaksanaan kita, bro. Ngono lho, bro. Paham nggak dari sini? Kalau kita mau membenarkan sesuatu yang sudah membudaya seperti ini, ya ini butuh waktu yang sangat panjang sekali. Apa nggak bisa? Bisa, tapi butuh waktu yang panjang sekali. Ngono lho rek. Makanya kenapa saya sering sampaikan, orang yang selalu setia melihat di channel saya, penyampaian saya, itu versi saya hanya orang-orang yang tidak punya penyakit hati, hanya orang-orang yang bijak-bijak saja. Karena kalau orang nggak bijak, karena kalau orang punya penyakit hati, dengar penyampaian saya, tak jamin
Hatimu mates majel pasti, bro. Karena apa yang saya sampaikan ini tentang realita. Ngono lho, rek. Tak ajak gamblang-gamblangan sampean. Aku tak nyumet rokok ya, gak sadu gak rokokan, bro. Kalau kita mau bicara realita-realitaan ya banyak loh, bro. Misalkan cendet kayak murai kayak ya apa ya? Misalkan yang menang cendet Madura ya ada. Cendet Selongkop, cendet Sembur, cendet Peles, ada yang menang, ada yang kalah. Ya inilah kehidupan, bro. Ya seperti itu. Cuma ketika orang itu meyakini segala sesuatu yang versi katanya, diyakini, terlalu yakin, padahal versinya masih versi katanya. Ya inilah dari katanya. Makanya kan sering saya sampaikan, kita itu jangan pernah berdiri di atas bumi. Bumi ini Gusti Allah, berdiri mengatasnamakan sebuah keyakinan versi katanya, ya katanya dan katanya. Kita itu harus jelas. Misalkan ada yang bantah loh, sampean beragama itu juga katanya bang, itu kan katanya, sampai tidak melihat sendiri loh. Gini loh bro, katanya gundulmu, menurutku yang gundulmu batukmu sempal loh. Ini loh. Kita beragama, kita punya keyakinan yang dimana ini semua bukan versi katanya, ini semua ada rujukan yang sangat jelas yang sudah teruji, mulai bentuk sejarahnya semuanya ini sudah teruji, sudah terbukti kebenarannya secara hak. Al-Quran sudah menyatakan, Dr. Zakir Naik mengatakan kalau nggak salah begini, isi di dalam Al-Quran itu 80% sudah benar dan sudah bisa kita lihat, kita rasakan. Masa kurang 20% saja kita nggak bisa yakin kebenarannya? 20% ini menceritakan tentang yang gaib-gaib saja. Contoh misalkan menceritakan tentang surga, neraka, penciptaan bumi, malaikat, jin, iblis. Ini kan kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Dikatakan di situ gaib. Yang 20% ini penjelasan-penjelasan tentang yang gaib. Yang 80% saja sudah benar nyata adanya. Masa kurang 20% kita nggak percaya? Ya percaya toh, kita punya nalar, bro. Paham dari sini, bro? Sambil ceramah sedikit, bro. Supaya apa? Supaya mengedukasi dan menyentuh logikamu. Jadi segala sesuatu kita itu dibekali akal, dibekali nalar sama Allah. Jadi ayolah kita yang bijak. Melihat segala sesuatu jangan pernah versi katanya. Apalagi dunia hobi, apalagi yang kita bedah ini makhluk. Jangan pernah mempercayai sesuatu versi katanya. Kalau kita mempercayai sesuatu versi katanya, sampean kalau beli burung versi katanya, beli burung, ya kejelungu, bro. Apalagi kalau beli burung bagus. Beli burung bagus-bagus kalian harus tahu sendiri. Apalagi kalau harganya itu mahal gitu loh. Harus lihat sendiri. Berapa puluh juta gitu. Kamu harus tahu sendiri tampilnya burung ini gimana. Jangan pernah percaya versi katanya. Loh, kalau katanya yang namanya manusia, katanya. Sampean tahu nggak? Slogan manusia kalau kita itu berdiri atas nama katanya, ya jenenge omongan, rek. Lek omongan ikut ditambahi, lek duit dikurangi, kuwi menungso, bro. Ya wis ngono kuwi. Jadi kalau misalkan katanya dunia perbakulan, katanya dunia makelar, katanya dunia perbelantian, gini. Mereka semua tidak ada yang salah, bro. Yang namanya orang menjual produknya, membumbu-bumbui dagangannya, itu ya wis wajar, rek. Wajar. Kita saja sebagai pembeli harus smart, ngono lho, rek. Apakah bumbu daripada dagangan ini tadi benar adanya, enak, benar-benar sesuai kualitasnya? Ya enggak juga. Kembali lagi, hukumnya itu relatif. Ngono lho, bro, paham nggak dari sini? Kan nggak mungkin toh, bro, ada pedagang misalkan orang jualan nasi. Nasi kan rata-rata kan umumnya sego enak, nasi tempong enak, nasi tempong lezat, rata-rata kan begitu. Kan nggak mungkin nasi tempong ora enak, nasi tempong mambu, benguk, kan ya nggak mungkin toh, bro. Terus opo sing tuku, bro, logikane? Ya begitu. Jadi ayolah kita yang smart. Jadi apa ya? Segala sesuatu versi katanya tetap dikembalikan lagi kepada mindsetmu saja. Kamu tipe orang yang suka ikut-ikutan versi katanya atau enggak? Kalau kamu tipe orang yang enggak suka ikut-ikutan versi katanya, ya udah, segala sesuatu ukur dari apa ya? Dari pemahamanmu sendiri, dari penglihatanmu sendiri, dari pengalamanmu sendiri. Benar loh, bro. Jangan pernah ngikuti versi katanya. Katanya ini hanya sebuah referensi saja.
jangan dijadikan tolak ukur untuk sebuah kebenaran, menurut bro. Jadi katanya ini jadikan referensi saja. Mau teori burung kek, mau jenis burung kek, katanya jadikan referensi saja. Tapi bukan berarti harus dijadikan tolak ukur sebuah kebenaran. Kalau dijadikan tolak ukur sebuah kebenaran, harusnya tidak ada orang celaka, menurut bro. Ini udah logika bro. Orang beli burung, katanya burung yang bagus itu begini, setelah dibeli faktanya gimana, beda lagi bro, menurut bro. Makanya untuk mengetahui hakikat kebenaran daripada versi katanya, saran saya ya wes dikembalikan lagi pada mindsetmu saja, menurut bro. Kalau saya memang jujur saja, semua yang versi katanya memang tidak pernah saya yakini kebenarannya secara hak. Saya tetap mengukur, saya harus melihat sendiri, saya harus merasakan sendiri. Itu saya. Makanya kenapa saya sering sampaikan, saya itu tidak pernah berdiri modal ikut-ikutan, itu nggak pernah. Mau dalam dunia agama pun, keyakinan saya harus saya cari kebenarannya secara hak. Saya nggak pernah modal ikut-ikutan. Makanya kalau bicara sekakmat tentang Rasul, tentang apa yang dirasakan manusia, loh, karena saya sendiri kan berusaha mengenal diri saya. Bagaimana baik buruk diri saya sampaikan apa adanya. Makanya saya bisa sekakmat ini, sekakmat itu. Karena apa? Karena sudah, ya apa ya, ibaratnya ini belajar untuk menjadi anggaplah manunggal dengan diri gitu loh bro, maksudnya begitu bahasa jerune, tapi jangan ditelan mentah-mentah ya, kapan-kapan aja dibahas kalau pas live ini ya. Wes ngono ya teman-teman. Jadi kaitannya dengan seperti ini tadi, penjabarannya sangat luas ya. Jadi saya jabarkan sebijak-bijak mungkin supaya tidak salah kaprah ya. Jadi ini semua kalau diklaim mas ya tetap nggak bisa ya, kalau diklaim nggak bisa. Intinya KTP terbaik itu wilayah ini wilayah itu tetap nggak bisa. Semua yang namanya sebuah makhluk itu pasti ada plus ada minus, itu pasti mas ya. Cuma kalau sudah terlanjur membudaya seperti itu, dikenal seperti itu, ya sudah terlanjur begitu ya wes gak masalah. Tapi kan tetap kita sebagai pembeli ya harus smart gitu loh. Paham dari sini ya? Wes ngono ae video kali ini, semoga menyentuh logikamu, semoga mengedukasi, semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.